Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas K, akan menjelaskan terkait tugas exercise week 14. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ya ada Muhammad Akmal dengan MP Mahir 032, kemudian ada Sabita Amelia dengan NP Mahir 126, lalu ada saya sendiri Alena Azhara dengan NP Mahir 330, lalu ada Elita Inek Ruslini dengan MP Mahir 418, kemudian ada Salma Maulida Tri Asilah dengan MP Mahir 421. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan soal yang terkait dengan liabilitas jangka pendek. Jadi di soalnya itu diketahui transaksi PT Nusantara Utama selama bulan Desember 2025. Yang pertama, 1 Desember itu menerima kas sebesar 36.000 tunai untuk kontrak servis selama 1 tahun ke depan. Nah, perusahaan itu mencatatnya ke akun Unpaid Service Revenue. Kemudian pada tanggal 15 Desember, itu melakukan penjualan tunai sebesar 50.000 yang belum termasuk PPN sebesar 10%. Kemudian pada tanggal 31 Desember, diketahui total jatah cuti karyawan yang belum diambil dan diakumulasikan ke tahun depan adalah 20 hari kerja. Dengan tarif upahnya itu 150 per hari. Nah, instruksi soalnya yaitu yang pertama membuat jurnal transaksi pada tanggal 1 dan 15 Desember, kemudian membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember, dan menyusun bagian liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan per 31 Desember. Nah, yang pertama menjawab soal A. Untuk transaksi 1 Desember 2025 itu mendebit cash sebesar 36.000 dan mengkredit unpaid service revenue sebesar 36.000 karena jasanya belum sepenuhnya diberikan kepada pelanggan. Kemudian pada tanggal 15 Desember itu melakukan penjualan tunai sebesar 50.000 dengan VAT-nya sebesar 10% yang harus disetorkan kepada pemerintah nantinya. Jadi VAT yang dipungut itu 50.000 dikali 10% adalah 5.000. Kemudian total kas-nya itu ada 55.000. Jadi debitnya ada cash 55.000, kemudian sales revenue dikredit sebesar 50.000 dan VAT payable-nya sebesar 5.000. Kemudian yang soal B untuk jurnal penyesuaian pertama ada pengakuan pendapatan servis yang telah diperoleh. Jadi per bulannya itu 36.000 dibagi 12 adalah 3.000. Karena 1 bulan telah diberikan kepada pelanggan, jadinya dicatat 3.000 ke akun unpaid service revenue menjadi service revenue. Jadi debitnya ada unpaid service revenue 3.000 dan kreditnya ada service revenue sebesar 3.000. Kemudian untuk aktual utang cuti karyawannya itu 20 hari dikali 150 tarif upahnya, jadinya 3.000. Jadi mendebit salaries and wages expense sebesar 3.000 dan mengkredit salaries and wages payable sebesar 3.000. Kemudian yang untuk soal C, penyajian liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan, itu yang pertama ada akun unpaid service revenue sebesar 33.000 yang diperoleh dari saldo awalnya 36.000 dikurangi pendapatan yang telah diakui sebesar 3.000. Kemudian ada kewajiban VAT payable sebesar 5.000 yang harus disetorkan kepada pemerintah atas pajak yang telah dipungut dari pelanggan. Kemudian ada kewajiban salaries and wages payable sebesar 3.000 yang berasal dari hak cuti karyawan yang belum digunakan hingga akhir tahun. Jadi total liabilitas jangka pendeknya ada 41.000. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang provisi dan jawabannya. PT Nusantara Utama menjual sebanyak 5.000 unit televisi selama tahun 2025 dan memberikan garansi perbaikan selama 1 tahun untuk setiap produk yang dijual. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, perusahaan memperkirakan bahwa 85% produk tidak memerlukan perbaikan, 10% memerlukan perbaikan ringan dengan biaya 200.000 per unit, dan 5% memerlukan biaya perbaikan besar dengan biaya 600.000 per unit. Nah, karena perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki produk yang masih dalam masa garansi, maka perusahaan harus mengakui provisi garansi sesuai dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang. Untuk menghitung provisi garansi, pertama kita menghitung biaya perbaikan ringan sebanyak 10% dari 5.000 unit, yaitu 500 unit diperkirakan memerlukan perbaikan ringan dengan biaya 200.000 per unit. Maka total biaya perbaikan ringan
adalah 100 juta. Nah, selanjutnya untuk perbaikan besar sebanyak 5% dari 5.000 unit, yaitu 250 unit, diperkirakan memerlukan perbaikan besar dengan biaya 600.000 per unit, maka total biaya perbaikan besar adalah 150 juta. Dengan demikian, total provisi garansi yang harus diakui pada tahun 2025 adalah 100 juta ditambah dengan 150 juta, maka hasilnya 250 juta. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember, yaitu di debit adalah akun beban garansi sebesar 250 juta dan di kredit akun provisi garansi sebesar 250 juta. Nah, pada tahun 2026, perusahaan mengeluarkan biaya garansi aktual sebesar 210 juta secara tunai untuk memenuhi klaim pelanggan. Karena provisi telah dibentuk pada tahun sebelumnya, maka biaya aktual tersebut tidak lagi diakui sebagai beban, melainkan mengurangi saldo provisi garansi. Jadi, jurnal yang dibuat yaitu provisi garansi sebesar 210 juta di debit dan kas sebesar 210 juta di kredit. Nah, setelah pembayaran tersebut, saldo provisi garansi yang masih tersisa adalah 40 juta dari 250 juta dikurangi dengan 210 juta. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa provisi garansi digunakan untuk mengakui kewajiban yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan dan dapat diestimasi secara andal. Dengan adanya provisi, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban perusahaan. Ya, baik, di sini saya akan menjawab contoh soal yang saya buat, yaitu tentang koingensi. Di mana dalam soal tersebut PT Arjuna Sentosa sedang menghadapi gugatan hukum pada tanggal 31 Desember tahun 2022 tentang pelanggaran kontrak kerjasama. Nah, berdasarkan pendapat penasihat hukum perusahaan, yaitu kondisi pertama, terdapat kemungkinan sebesar 80% kalau perusahaan itu akan mengalami kerugian sebesar 75 juta. Dan jumlah kerugian itu dapat diestimasi secara andal. Nah, sedangkan nomor 2 atau kondisi kedua yaitu terdapat kemungkinan sebesar 15% bahwa perusahaan itu harus membayar kewajiban sebesar 10 juta terkait gugatan lainnya. Nah, kita jawab dulu yang nomor 1. Dimana kondisi yang nomor 1 ini termasuk mengakui provisi atau liabilitas. Jadi ini bukan, yang kondisi nomor 1 ini bukan kontidensi. Kenapa bukan kontidensi? Kita bisa lihat dari pedoman akuntansinya yang di tabel paling bawah ini, bahwa yang kondisi nomor 1 ini dia masuk di yang outcome yang kedua, yaitu probable. Karena diketahui di soal ini kemungkinan itu sebesar 80%, sedangkan di probable itu, yang termasuk probable itu dia memiliki probability 51 sampai 89. Jadi kondisi kedua ini dia masuk di probable. Nah, accounting treatment-nya ya berdasarkan pedoman ini dia masuk dicatat sebagai liability. Jadi di kondisi nomor 1 kita bisa buat jurnalnya, yaitu kerugian gugatan hukum kita taruh di debit sebesar 75 juta dan kewajiban gugatan hukum kita taruh di kredit sebesar 75 juta. Nah, lanjut kita ke nomor 2, yaitu terdapat kemungkinan sebesar 15%. Nah, yang nomor 2 ini dia termasuk liabilitas kontingensi. Kenapa dia termasuk liabilitas kontingensi? Karena kita lihat lagi di tabel yang paling bawah ini bahwa dia masuk ke outcome yang ketiga, yaitu possible but not probable. Nah, yaitu dengan probability 5-50%. Nah, sedangkan dalam kondisi soal yang kedua, itu dia punya probability 15%. Jadi dia bisa masuk kontingensi, yaitu masuk di possible. Nah, untuk perlakuannya, akuntansinya, ini kita nggak buat catatan dalam jurnal, tapi kita cukup diungkapkan dalam laporan keuangan, yaitu melalui CALK, atau disebut catatan atas laporan keuangan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk jawaban soal nomor 4, yang dimana perintahnya itu kita harus mencari laporan keuangan perusahaan terbuka. Kemudian kita jelaskan apa saja yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek, provisi, dan kontingensi dari perusahaan tersebut. Dan di sini kami memilih PT Mayora Indah Tbk, dan saya akan menjelaskan untuk bagian liabilitas jangka pendek. Berdasarkan laporan posisi keuangan PT Mayora Indah Tbk, akun-akun yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek antara lain utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain pihak ketiga, uang muka penjualan, utang pajak, beban akrual, utang bank, dan terakhir liabilitas sewa. Untuk lebih detailnya sudah disajikan pada gambar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbedaan mendasar ya antara provisi dan juga liabilitas kontingensi yang berdasarkan penerapan di PT Mayora Indah Tbk. Dan di sini ada 3 indikator utama yang membedakannya. Yang pertama dari segi kepastian dan probabilitas. Nah, di provisi itu sendiri itu tingkat kemungkinan sudah di atas 50% atau probable. Nah, perusahaan itu tahu bahwa kewajiban ini pasti terjadi seperti imbalan kerja atau pensiun karyawan Mayora, dan angkanya itu bisa diestimasi secara andal menggunakan perhitungan aktuaria. Sedangkan di kontingensi seperti jaminan bank atau perkara hukum sifatnya masih possible atau sekedar potensi karena sangat tergantung pada peristiwa di masa depan. Lalu dari segi pencatatan akuntansi. Nah, karena provisi itu sudah memenuhi syarat probable ya dan bisa diestimasi, maka wajib diakui sebagai liabilitas di neraca PT Mayora. Sementara untuk kontingensi karena sifatnya itu belum pasti, jadi itu tidak boleh diakui di neraca, melainkan cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu yang ketiga ada di dampak pada jurnal. Nah, untuk provisi itu langsung mempengaruhi laporan laba rugi sebagai beban dan mempengaruhi neraca sebagai liabilitas. Sedangkan di kontingensi itu tidak mempengaruhi jurnal keuangan utama saat ini. Seperti itu. Sekian video tugas penjelasan dari kami. Untuk segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.